Kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak membakar jasad seorang ahli ibadah. Ternyata akibat dosa besar ini. Dikutip dari Teras Gorontalo, cerita Islami berikut merupakan kisah tentang seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada waktu itu dikenal banyak orang sebagai ahli ibadah dan sangat gemar bersedekah. Pemuda yang dimaksud bernama Abu Shibli Alhamah bin Qais. Orang-orang memanggilnya Alhamah. Dilansir Teras Gorontalo dari kanal YouTube Tinta Mahabbah, berikut kisah itu selengkapnya. Dikisahkan pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang pemuda beribadah tanpa kenal lelah, tekun melaksanakan sholat, sering berpuasa dan gemar bersedekah. Namanya adalah Alhamah. Pemuda itu hidup sebatang kara dengan ibundanya di masa itu dan dikenal sebagai pemuda yang sangat menyayangi ibunya. Ayahnya sudah lama meninggal dunia. Keluarganya tidak kaya. Masa demi masa berlalu, kehidupan Alhamah berubah setelah dia menikah. Karena sibuk dengan urusan rumah tangganya, sekarang dia kurang memperhatikan ibunya yang sudah tua. Dengan sedikit terpaksa, akhirnya sang ibu tinggal sendiri di sebuah rumah, meski sudah beberapa lama tinggal sendirian di rumah. Namun tetap saja pemuda yang bernama Alhamah tidak menjenguk dan belum saja memberi santunan kepada sang ibu. Hal tersebut tentu saja membuat ibunya kecewa dan merasa berkecil hati terhadap sikap anaknya yang kurang memperhatikan dirinya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun pun berganti tahun. Suatu hari Alhamah diketahui sedang sakit parah. Semua keluarganya menjenguknya hingga rumah Alhamah dipenuhi oleh sanak keluarganya itu. Akan tetapi di rumah Alhamah tidak ada keberadaan sang ibu. Rupanya sang ibu belum datang menemuinya, sedangkan Alhamah sudah dalam keadaan sakaratul maut. Melihat kondisinya yang sudah mendekati kematian, para keluarganya membisikkan kalimat tauhid La ilaha illallah. Namun yang terjadi, dia tidak bisa mengikutinya. Hal itu kemudian diulang secara berkali-kali, tetapi tentu saja justru sekarang mulut Alhamah tertutup. Dia seperti membungkam 1000 bahasa, di mana yang terlihat hanya wajahnya yang gelisah dengan kedua matanya yang sudah sangat membengkak. Wajahnya itu seakan memberi pesan meminta tolong. Melihat kondisi Alhamah yang semakin parah, membuat keluarga dan sahabatnya yang hadir merasa heran. Sebab mereka mengetahui bahwa seorang Alhamah merupakan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana dia adalah seorang teladan yang baik untuk ditiru semasa hidupnya. Di waktu yang sama, sebagian sahabat yang hadir segera menghadap dan melaporkan kejadian ini kepada Rasulullah, dan Nabi kemudian mengutus beberapa sahabat. Dalam suatu riwayat menyebutkan bahwa yang diutus oleh Rasulullah adalah Ammar bin Yasir dan juga Bilal bin Rabah untuk menjenguk Alhamah dan melihat kondisinya. Sahabat Rasulullah itu pun mencoba membisikkan kalimat tauhid kembali kepada Alhamah setibanya di rumah. Namun Alhamah tidak mengikutinya sama sekali, bahkan sekarang Alhamah terlihat semakin gelisah dan sangat menakutkan. Melihat kondisi itu sehingga para sahabat memutuskan untuk menjemput Rasulullah. Rasulullah kemudian hadir di depan Alhamah dan membisikkan kalimat tauhid. Tetapi sayang 1000 sayang, Alhamah radhiyallahu anhu justru menggelengkan kepalanya. Alhamah yang sekarat hanya dapat berkata, "Hai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Rasulullah lantas terdiam lalu bertanya kepada para sahabat, "Apakah Alhamah ini masih mempunyai ibu kandung?" tanya Nabi.
Salah seorang sahabat pun menjawab, "Benar, masih ada ya Rasulullah." Bertanya kembali kepada para sahabat, "Di mana ibu itu?" tanya Nabi. Istri Alhamah menjawab, "Di sana, di dusun itu beliau tinggal sendirian ya Rasulullah." Rasulullah lalu meminta kepada para sahabat untuk segera mendatangkan ibunda Alhamah. Setelah tiba, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bertanya kepada ibunya mengenai hal ihwal tentang Alhamah. Ibunya kemudian menceritakan semuanya kepada Rasulullah. Meski sang ibu sudah memaafkan Alhamah, namun di hatinya masih terbersit rasa kecewa terhadap putranya itu. Sesuai dengan beratnya hati sang ibu untuk memaafkan putranya, maka kondisi Alhamah pun makin dalam keadaan sakit yang sangat mengerikan. Setelah melihat keadaan tersebut, Rasulullah meminta para sahabat dan hadirin untuk mengumpulkan kayu bakar beserta dengan minyak. Sebagian dari sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Kayu ini untuk apa ya Rasulullah?" "Untuk membakar Alhamah. Sebab lebih baik kita bakar sekarang saja daripada dibakar di dalam api neraka jahanam," ucap Nabi menjawab dengan nada tegas. Mendengar keputusan Rasulullah, ibu Alhamah merasa tidak tega bila anak kandungnya itu sampai dibakar di depan matanya sendiri. Sang ibu kemudian berkata kepada Rasulullah, "Wahai junjungan alam, janganlah dibakar anakku ini. Biarlah aku memaafkan segalanya dan aku relakan segala pengorbananku untuknya." Wahai Rasulullah, sebagai saksi juga para malaikat dan semua kaum muslimin yang hadir bahwa saya telah ridho kepada anakku, yakni Alhamah ya Rasulullah, ucap sang ibu. Rasulullah kemudian meminta kepada Bilal untuk menjenguk Alhamah dan lihatlah apakah dia sudah bisa mengucapkan syahadat atau belum. Mungkin ibu Alhamah mengucapkan sesuatu yang bukan berasal dari dalam hatinya lantaran malu kepadaku. Bilal pun berangkat. Ternyata beliau mendengar Alhamah dari dalam rumah mengucapkan, "La ilaha illallah, ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammad Rasulullah." Bilal pun masuk dan berkata, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kemarahan ibu Alhamah telah menghalangi lisannya, sehingga dia tidak bisa mengucapkan syahadat dan ridho setelah menjadikannya mampu mengucapkan syahadat." Dengan muka yang jernih dan mata yang sayu memandang, dengan bibir yang tersenyum terucap di bibir Alhamah kalimat thayyibah, "La ilaha illallah." Alhamah radhiyallahu anhu akhirnya kembali dengan tenang dengan wajah berseri-seri. Maka Rasulullah melihatnya dan memerintahkan untuk dimandikan lalu dikafani. Kemudian Nabi mensolatkannya dan mengebumikannya. Lalu di pinggir kuburan Rasulullah bersabda, "Wahai sekalian kaum muhajirin dan ansyar, barang siapa yang melebihkan istrinya daripada ibunya, dia akan mendapatkan laknat dari Allah, para malaikat dan sekalian manusia. Allah tidak akan menerima amalnya sedikit pun kecuali kalau dia mau bertobat dan berbuat baik kepada ibunya serta meminta ridhonya. Karena ridho Allah tergantung pada ridho ibu dan kemarahan Allah tergantung pada kemarahan ibu. Wallahu a'lam bishawab." Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat yang dapat diambil hikmahnya untuk kita semua.